ini kita akan membahas sebuah teori penting dalam psikologi pendidikan dan bimbingan konseling, yaitu teori sosial kognitif oleh Albert Bandura. Teori ini membantu kita memahami bagaimana manusia belajar, bukan hanya dari pengalaman diri sendiri, tapi juga dari mengamati orang lain. Albert Bandura adalah psikolog asal Kanada, Amerika yang terkenal dengan eksperimen bobodolnya. Dalam eksperimen ini, anak-anak meniru perilaku agresif orang dewasa hanya dengan mengamati. Hasilnya, Bandura membuktikan bahwa kita bisa belajar melalui observasi bahkan tanpa mengalami sendiri konsekuensinya. Teori sosial kognitif menjelaskan bahwa perilaku manusia dibentuk dari interaksi timbal balik antara tiga hal. 1. Faktor personal. 2. Perilaku. Dan ketiga, lingkungan. Ini disebut reciprocal determinism. Bandura juga menekankan tentang konsep self-efficacy atau efikasi diri, yaitu keyakinan seseorang atas kemampuannya untuk menyelesaikan tugasnya. Semakin tinggi efikasi diri seseorang, maka akan semakin tinggi motivasi atau keyakinan seseorang untuk belajar. Bandura menyebutkan bahwa belajar melalui pengamatan atau muplik berdiri dari 4 proses. Yang pertama, perhatian, fokus pada model. Yang kedua, referensi, mengingat apa yang dilihat. Yang ketiga, reproduksi, meniru perilaku tersebut. Yang keempat, motivasi, ada dorongan untuk meniru, misalnya karena model mendapatkan hadiah. Siswa melihat temannya aktif berdiskusi mendapatkan pujian. Siswa lain mungkin akan meniru demi mendapatkan apresiasi yang sama. Teori ini sangat relevan dalam bimbingan dan konseling, terutama di sekolah. Yang pertama, guru dan konselor sebagai role model, yaitu sikap, tutur kata, dan cara menyelesaikan masalah akan diamati dan ditiru oleh siswa. Maka, guru dan konselor harus menunjukkan perilaku yang positif. Yang kedua, meningkatkan self-efficacy siswa. Konselor dapat membantu siswa membangun keyakinan diri, misalnya memberi tantangan kecil yang bisa diselesaikan, memotivasi dengan kata-kata yang membangun, dan menunjukkan bahwa gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses belajar. Dan yang ketiga, pembelajaran kooperatif dan kelompok BK. Melalui kegiatan kelompok, siswa belajar dari teman sebayanya, meniru strategi belajar, dan menumbuhkan empati serta kerjasama. Peran keluarga yang juga besar. Anak belajar meniru perilaku orang tua dari cara berbicara sampai menyelesaikan konflik. Orang tua yang konsisten, jujur, dan sabar memberi contoh atau membentuk karakter anak yang serupa. Selain itu, pengaturan positif seperti pujian dan dukungan juga membantu anak membangun ekspresi diri yang sehat. Teori sosial kognitif mengajarkan kita bahwa belajar adalah proses sosial. Kita belajar dari apa yang kita lihat, kita percaya pada apa yang kita bisa, dan kita berkembang pada lingkungan yang mendukung. Dalam bimbingan konseling,
Teori ini menjadi dasar untuk membantu siswa dalam membentuk perilaku positif dan membantu meningkatkan keyakinan diri melalui proses observasi, modeling, dan interaksi sosial. Saat ini kita sering diperdebatkan bagaimana cara belajar yang baik ataupun bagaimana cara mengajar yang baik. Tapi ada satu aspek penting yang terabaikan, yaitu mengamati. Sebenarnya, mengamati ini dulu sudah pernah dibahas oleh Albert Bandura pada tahun 1960-an. Mereka percaya bahwa proses belajar tidak luput dari norma sosial. Maka dari itu, teori ini disebut sebagai teori sosial kognitif. Bandura mengembangkan teorinya berdasarkan hasil temuan dari Bobodol eksperimen. Yang menunjukkan bahwa anak melakukan sesuai dengan yang ia amati. Berdasarkan hasil eksperimen tersebut, Bandura berkesimpulan bahwa setelah individu mengamati perilaku orang lain, individu tersebut akan mengasimilasi dan meniru tindakan itu. Menurutnya juga, imitasi melibatkan hasil yang sebenarnya dari aktivitas motorik yang diamati. Prinsip ini berlaku untuk seumur hidup. Pembelajaran secara mengamati dapat dilakukan dimanapun dan pada usia berapapun, tergantung pada sejauh mana model berpengaruh. Teori sosial kognitif berpendapat bahwa individu belajar melalui 3 cara: observasi, imitasi, dan model. Maka dari itu, teori ini menjelaskan bahwa orang dapat belajar melalui observasi saja. Pembelajaran mereka mungkin tidak perlu ditunjukkan dalam tingkah laku keseharian.